Bab 1114. Tiandao. Di tepi sungai, bayangan berdiri diam. Dan wanita di seberangnya tiba-tiba menjentikkan tangannya dengan ringan, dan kali ini, seekor ikan kecil muncul di tangannya. Wanita itu tersenyum, menepuk dahi ikan kecil itu, lalu memasukkannya ke sungai lagi. Tapi ikan kecil itu tidak mau pergi. Ikan terus berenang di depan wanita itu, mengibas-ngibaskan ekornya ke arahnya dari waktu ke waktu, seolah mengungkapkan sesuatu. Pada saat itu, bayangan tiba-tiba berkata, "Dewa sejati yang disegel olehmu saat itu, mereka juga akan keluar." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Keluar ya, keluar saja." Bayangan mengernyit sedikit, "Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali." Wanita itu terkekeh dan berkata, "Semua makhluk hidup memiliki kehidupannya sendiri, jadi apa gunanya aku peduli?" Bayangan menatap wanita itu, "Benarkah?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak terserah padamu." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Bayangan membayangi wanita itu dari kejauhan dan tetap diam. Sikap wanita di depannya ini terlalu abnormal. Dari saat mereka menemukannya, dia tidak normal. Karena pihak lain tidak melawan sama sekali. Tidak pernah menolak. Jika terjadi kesalahan, pasti ada sesuatu yang aneh. Memikirkan hal ini, ketika alam ilusi melihat wanita itu dari kejauhan, dia memiliki niat membunuh. Pada saat ini, wanita di kejauhan tiba-tiba berhenti. Dia tersenyum dan berkata, "Bunuh aku, tapi itu akan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, 10.000 dari kalian tidak berguna. Jadi, pikirkan jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menemukan master di belakangmu." Bayangan terdiam lama, pada akhirnya, bukannya bergerak, dia berbalik dan pergi. Seperti yang dikatakan wanita itu, dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Di kejauhan, wanita itu berjalan pelan sambil memegang ikan kecil di tangannya. Setelah berjalan lama, wanita itu tiba-tiba berhenti. Dia melihat ikan kecil di tangannya dan menyeringai, apakah harus direbus dengan warna merah atau dikukus. Dengan mengatakan itu, dia mulai menyalakan api. Di suatu tempat dalam kehampaan gelap, Wijaya duduk bersila di tanah. Di belakangnya, ada pasukan kegelapan yang tak ada habisnya. Sandi juga di samping Wijaya. Saat ini wajah Sandi sangat muram. Gagal. Awalnya, menurutnya, menangkap Mileye adalah hal yang pasti kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada begitu banyak master yang membantu Mileye, terutama Sekte Pedang. 12 cultivator pedang fana. Kekuatan macam apa ini? Dan wanita bergaun polos. Mengapa ada begitu banyak master di belakang Mileye? Saat itulah Wijaya tiba-tiba membuka matanya. Sandi menatap Wijaya, "Apa rencana selanjutnya?" Wijaya terdiam. Untuk sekte pedang itu, dia sangat takut. Sandi tiba-tiba berkata, "Aku dapat memberitahumu, bahwa Mileye, penyihir surgawi, sekarang adalah tingkat kedua dari pedang fana. Dengan bakat miliknya, jika kita terus tumbuh seperti ini, akan sulit bagi kita untuk menangkapnya." Wijaya memandang Sandi, "Bisakah kamu memblokir sekte pedang? Bisakah kamu memblokir Queen?" Sandi tanpa ekspresi, "Apakah tidak ada seseorang di belakangmu? Panggil saja, kami akan bertarung dengannya." Wijaya memejamkan mata perlahan, "Sandi, aku mengerti perasaanmu. Tapi kamu harus mengerti bahwa situasi saat ini di luar kendali kami. Kamu harus berpikir jangka panjang." Sandi terdiam. Seperti yang dikatakan Wijaya, mereka tidak memiliki keuntungan apapun sekarang. Saat itu, bayangan tiba-tiba muncul di hadapan Wijaya. Wijaya menatap bayangan, "Apa yang dikatakan di atas?"
Bayangan membayangi, petinggi akan mencoba menahan Sekte Pedang. Wijaya berkata dengan suara yang dalam, dan Queen itu. Orang ini sangat kuat, dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Sandi tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu identitas asli dari Queen itu? Bayangan membayangi, kami masih menyelidiki identitas orang ini. Sandi sedikit mengernyit, kamu tidak tahu identitasnya. Bayangan mengangguk, wanita ini terlalu misterius. Sandi ragu-ragu, lalu berkata, di mana Tian Dao? Bayangan berbisik pelan, dia sepertinya tidak mau ikut campur, dia tidak peduli apapun. Sandi berkata dengan suara yang dalam, tidak. Bayangan memandang Sandi dan wajah Sandi sedikit murung, wanita ini berbahaya dan licik, sama sekali tidak mungkin dia mengabaikan semuanya. Bayangan mengangguk, kami juga tahu, tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Sandi menatap bayangan, mengapa kamu tidak langsung membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan? Alam ilusi tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tahukah kamu berapa biaya untuk membunuhnya? Sandi terdiam. Wanita itu tidak hanya memiliki IQ yang tinggi, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak terlalu sulit untuk membunuhnya. Bayangan tiba-tiba berkata, tidak apa-apa jika dia tidak ikut campur, kita tidak punya banyak tenaga untuk merawatnya. Sekarang prioritas utama adalah berurusan dengan Sekte Pedang, Mileye dan Queen itu. Berbicara tentang ini, dia melihat Sandi, apakah kamu sudah menyelidiki Mileye itu? Sandi mengangguk, sudah. Alam ilusi berkata dengan suara berat, seharusnya tidak ada orang di belakangnya, kan? Setelah hening sejenak, Sandi berkata, menurut penyelidikanku, pendukung utama di belakangnya adalah wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos sudah pergi. Jika kamu dapat memblokir Queen dan Sekte Pedang, tidak sulit bagi kami untuk membunuhnya. Sekte Pedang. Alam ilusi bertanya tiba-tiba, kamu yakin tidak ada yang lain? Sandi mengangguk, tidak lagi. Kami sudah tahu tentang master di dunia ini. Mereka yang seharusnya mengambil tindakan sudah mengambil tindakan dan mereka yang tidak harus melakukannya tidak cukup kuat sudah pergi. Oleh karena itu, musuh terbesar kita adalah Sekte Pedang, Queen, dan Aro. Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, lalu berkata, klan penyihir dan klan surgawi juga tidak boleh diremehkan, kedua klan ini pasti memiliki kartu. Bayangan tiba-tiba berkata, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Sandi dan Wijaya saling berpandangan, lalu mereka mengikuti. Bayangan memimpin mereka berdua ke langit berbintang. Bayangan membentangkan telapak tangannya dan di telapak tangannya, sebuah piringan hitam kecil tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, piringan hitam itu terbang keluar. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam tiba-tiba naik ke langit dari piringan hitam dan seberkas cahaya hitam ini melesat ke kedalaman langit berbintang. Setelah beberapa saat, Sandi memandang bayangan, Mayor, apa yang kamu lakukan? Utusan itu berkata dengan lembut, silakan. Sandi hendak berbicara, ketika seberkas cahaya tiba-tiba menghilang. Melihat pemandangan ini, Sandi mengerutkan kening. Utusan itu tiba-tiba berkata, seseorang akan berurusan dengan Queen dan Sekte Pedang. Tapi kita harus berurusan dengan sisanya. Sandi sedikit mengernyit, mungkinkah? Kalau begitu Sekte Pedang tidak sederhana. Utusan itu berkata dengan suara rendah, alam sederhana tidak tunggal, dapatkah lebih kuat dari yang di atas? Sandi sedikit mengangguk, lalu dia melihat ke arah Wijaya dan utusan itu juga melihat ke arah Wijaya, ketua dunia bayangan dan dewa kegelapan boleh bergerak. Wijaya terdiam. Utusan itu berkata tanpa ekspresi, kami telah membantumu menahan Tian Dao untuk dunia kegelapan,
ini adalah kesempatan. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk berbalik lagi. Wijaya hendak berbicara ketika tiba-tiba ruang hampa di depannya bergetar. Wijaya sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini akan memakan waktu lama. Utusan itu berkata, berapa lama? Wijaya berkata dengan suara berat, 3 hari. Utusan itu mengangguk, sampai jumpa dalam 3 hari. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Setelah utusan itu pergi, Wijaya tiba-tiba melihat ke arah Sandi. Apakah kamu percaya padanya? Sandi tetap tanpa ekspresi. Ngomong-ngomong, tujuan mereka hanyalah Mileye, bukan? Wijaya mengangguk, tidak ada konflik dengan kami. Sandi berkata dengan suara yang dalam, kamu dan lawan kita semuanya adalah Tiandao. Wijaya berkata dengan lembut, bersiaplah. Sampai jumpa 3 hari lagi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Sandi tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di medan perang kuno, Demon Yan berdiri di puncak gunung, di sampingnya adalah Kaisar Dewa. Kaisar Dewa tiba-tiba berkata dengan lembut, mereka pasti tidak akan menyerah. Demon Yan berkata, kita tidak bisa menembak lagi. Kaisar Dewa memandang Demon Yan dan Demon Yan berbisik, segalanya menjadi lebih rumit. Kaisar Dewa berkata dengan suara berat, bagaimana? Jejak kompleksitas melintas di mata Demon Yan, apakah kamu tidak memperhatikan? Ada kekuatan eksternal yang ikut campur dalam urusan alam semesta ini. Dan target pihak lain adalah Mileye. Jika aku menebak dengan benar, pihak lain juga menginginkan ruang buku. Dibandingkan dengan pihak lain, kekuatan kita terlalu berbeda, jadi jika kita terus mengincar Mileye, kita hanya akan menjadi umpan meriam bagi orang lain. Setelah berbicara, dia berhenti, dan kemudian berkata, selanjutnya, siapa yang menyegel makhluk gelap dan Sandi di tempat pertama? Tiandao. Dan sekarang, Tiandao tidak ada niat ikut campur. Kaisar Dewa berkata dengan suara yang dalam, jika kita terus mengikuti Sandi dan mereka, kita bermusuhan dengan Tiandao. Demon Yan mengangguk, hanya ada satu pilihan terbaik bagi kita saat ini, yaitu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Bayangan membuat pilihan yang salah untuk menargetkan Mileye di awal. Aku harap masih ada waktu untuk menebus kesalahan ini. Klan penyihir. Lin Siye masih berjaga di depan makam. Dia menunggu Mileye keluar, tapi tidak ada pergerakan di dalam makam. Pada saat ini, ruang hampa di depan Lin Siye tiba-tiba bergetar. Lin Siye sedikit mengernyit. Dia melihat ke arah kuburan, dan segera, dia sangat gembira. Amu dan Akian tiba-tiba muncul di samping Lin Siye. Amu melihat ke kuburan, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya, dia lebih cepat dari yang kukira. Lin Siye menatap Amu, apakah kamu keluar? Amu mengangguk, seharusnya segera. Mendengar ini, Lin Siye sedikit mengangguk. Amu memandang Akian, kedua wanita itu saling memandang dengan mata serius. Lin Siye tiba-tiba berkata, mereka tidak akan menyerah, bukan? Amu mengangguk, jika mereka menyerang lagi, itu akan membuktikan bahwa mereka punya cara untuk menghadapi sekte pedang. Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius, tampaknya pertempuran sulit lainnya akan segera terjadi. Pegadaian Tiandao. Pada hari ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba masuk ke pegadaian. Tetua berjubah hitam berambut putih memegang kruk berkepala naga di tangan kiri, seperti orang tua yang sekarat. Di dalam pegadaian, Queen menatap lelaki tua berjubah hitam, matanya menyipit, itu kamu. Tetua berjubah hitam terkekeh dan berkata,
Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, Nona Queen masih begitu hebat, tapi aku malah sudah akan mati. Queen menatap tetua berjubah hitam, bahkan kamu bergabung dengan mereka. Tetua berjubah hitam berkata dengan lembut, agar hidup lebih lama, Nona Queen, dalam beberapa hari ke depan, kamu dan aku akan berada di pegadaian ini. Kita jangan saling menyerang, bagaimana? Bersambung.